majuan-juan. Nah, di Bapak Tura Rasulina, semoga kita semua sehat. Apa ini, Mak? Kapas. Hah? Tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat sore. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini ya. Nampak filter itu. Oke pemirsa, ini kita udah sampai di rumah. Udah dari tadi sebenarnya pulang dari pesta. Tapi saya nggak sempat bersihkan muka saya dari makeup. Nah, kucing mana beli tuh? Ada catu. Jadi sambil saya bersihkan muka saya yang banyak makeupnya, sambil kita cerita. Sebenarnya video saya yang tadi itu sih marah-marah. Itu videonya panjang loh, panjang. Dia marah-marah itu. Ada dimaki-maki ya sebenarnya saya, tapi semua saya cut lah. Mana yang wajar itu aja yang saya masuk. Saya pun kadang-kadang capek loh pemirsa, betul. Capeknya kayak mana? Capeknya itu yang dituntut harus masak ini, masak. Sekarang Singem itu cerewet kali. Kalau kalian tengok dulu di Malaysia, dia apa aja makan. Apa aja saya masak dia makan gitu. Mungkin karena dia capek kerja, jadi masak apa aja tuh dia udah makan aja gitu. Kalau di sini dia tuh banyak pilihan. Lauk kalau udah dimasak pagi, udah makan lagi siang, sore dia udah nggak mau katanya. Udah gitu sambal santan katanya. Tiba-tiba aja memang dia tadi marah pagi. Terus saya bilang mau masak apa? Kalau saya tanya ini nanti mau masak apa? Masalah apa macam masak saya makan. Udah gitu, kalau saya masak dia marah. Dulu Malaysia you pandai masak. Dia bagi tahu sama adik ipar saya, sama kakak saya yang di sini. Dia bilang saya udah nggak tahu masak. Dulu di Malaysia dia pandai masak katanya. Terus saya bilang tadi, makanya awak pun sadar diri. Saya bilang dulu di Malaysia, saya bilang hari Minggu, kalau kalian tengok video saya hari Minggu, kita pergi ke pasar pagi, beli apa mau dibeli, segalanya ada. Kadang-kadang tuh sampai busuk di kulkas nggak dimasak. Mau masak Maggi, ada kita beli apa, sotongnya, ada kita beli udangnya, segala jenis udang ada. Mau beli apa? Kalau misalkan nih stok masakan udah habis, belum lagi time pasar pagi, belum hari Minggu, pergi TF. Apa habis beli di TF, semuanya ada. Di sini kadang saya mau minta, kayak kemarin kita beli baju anak-anak ke Binje, minta dia antar aja itu, kita harus memohon-mohon dulu baru dia mau ngantar. Kalau nggak, dia nggak mau antar, dia sibuk mau pancing lah, mau buru lah, mau ajak dia itu kayak kita mau ajak seorang superstar. Kita kena tanya dulu, esok awak pergi mana, pukul berapa pulang, boleh tak awak antar kita orang pergi beli baju anak sekolah. Nah, itu pun dia bilang boleh, tapi dari pukul sekian sampai pukul sekian, sebab nanti kalau udah pukul sekian saya mau pergi sini gitu. Jadi kayak udah kita itu memang harus ngatur jadwalnya kali, terlampau padat gitu pemirsa. Kayak kemarin kalian tahu pergi ke Asia King kan, kalian nampak kan, beli buku anak, udah beli buku, saya bilang enggak, kita belanja barang dapur. Semalam juga you baru beli barang kan, semalam kan baru beli barang, apalagi mau beli katanya, nggak jadi. Udah gitu saya bilang sebentar, saya mau tengok di situ buah-buah ke apa mau beli. You pergi tengok, saya keluar. Pergilah dia keluar, pergi dia isap rokok, main pon dia dalam kereta. Kalian tahu main pon dia dalam kereta. Dah tuh saya yang jaga anak semua. Manalah sempat lagi saya belanja lagi, nengok anak lagi, sementara Madaben dia tahu anak dia aktif. Makanya saya tadi bilang sama dia, makanya you bagi saya duit, bagi saya 2 juta ke 3 juta duit, saya pergi Binjai, saya beli barang-barang masakan apa dia nak masak, saya beli. Untuk barang rempah-rempah untuk India pun ada aja, saya beli. Saya bilang kalau you udah bagi saya duit sekian juta untuk lauk apa semua, tapi saya tak masak sedap-sedap, you boleh marah, saya cakap tadi. Tapi you bagi duit pun ke rumah tak ada, yang ada you minta duit hari-hari, saya cakap. Lepas tuh mau makan sedap-sedap, rumah nih saya kena masak ikut tekak you, sementara you pun tak ada kerja. Macam itu tadi saya cakap, duduk rumah saja tak ada kerja, tapi masak kena ikut tekak you. Logik ke? Saya bilang tadi, kalau dulu di Malaysia you penat kerja, dia kerja penat, pulang lapar, makan, tidur, karena tak ada masa nak cengeng minta masak itu lauk ini lah, karena badan tuh udah letih, dia tak nak
buang-buang masa, dia nak tidur je, siap makan tidur. Sini enggak, dia bangun aja, kalian tengok bangun pukul 8.30 paling cepat, atau tak 9.30. Kadang kakak saya udah datang, udah saya buat kerja, ini bilik dia tak bangun-bangun, kena tunggu lagi. Bangun pukul 9, bangun ngamuk-ngamuk dulu, marahlah anak bising, marahlah lauk ini, marahlah elektrik off, marah-marah dulu lah pokoknya, marah-marah dulu. Lepas tu basuh muka, basuh mulut, lepas tu tanya mau apa lauk ini, apa mau makan. Jadi kita pun kadang-kadang makannya udah agak kesiangan, nunggu dia bangun dulu. Kadang-kadang saya makan aja sama anak-anak. Kalau kayak gitu kerjaannya, bangun aja suka-sukanya, kerja pun suka-sukanya, pastilah dia mau makan enak. Untung pun dia itu nggak mau beranak aja. Coba kalian tengok laki-laki yang nggak ada kerja, rumah aja kerjaannya itu buat anak aja. Tapi karena saya orang yang nggak kayak gitu, makanya enggak. Jadi kayak gitu. Terus saya bilang tadi, sebenarnya saya bilang sama dia, kalau awak rasa sini makan tak sedap-sedap, awak rasa di sini tak sesuai dengan teka awak, tapi awak balik pergi Malaysia. Bulan-bulan saya hantar duit rokok awak. Saya bilang saya hantar 1.000 ringgit. Mau kerja sana kerja, tak kerja sudah saya hantar. Kalau awak rasa tak sesuai makan di sini, saya bilang tadi. Dia tak mau. Kalau saya marah, suruh saya balik. Tak. Kalau dia tak sesuai tekak di sini, kita mau buat apa? Sekarang saya nak masak sotong pun, bukan saya menipu pemirsa ya. Anak-anak cakap di video sedap. Anak cakap sedap. Anak ini lauknya tadi kalian tengok. Masih banyak sampai esok pagi, esok siang pun banyak juga anak saya makan. Tadi pagi cuman pulang dari sini saya taruh ini, boy, aku nggak mau sotongnya, aku nggak mau ininya, aku nggak mau itu. Terus saya bilang kalau memang rasa saya tak pandai masak, tak apa awak masak, ya kan senang pemirsa saya buat. Kalau rasa saya tak pandai masak, apa dia mau masak? Kalau memang rasa tak, dia cakap dia kurus, saya gemuk, memang saya gemuk, saya sini tenang, saudara saya ramai. Kalau saya banyak pikiran pun, nangis dia buat gaduh dekat dia, saya pergi sembang-sembang dekat mak saya, dekat adik saya sudah lupa masalah saya. Dia macam ini, udah pergi kedai, minum, lepas nanti pulang pun minum, everyday tidur atas pukul 10. Paling cepat tuh 11.30 atau 12. Kadang-kadang saya, kemarin dia demam, saya bilang tidur cepat nanti sakit lagi. Tak ngantuk apa mau buat katanya. Tiap malam tidur macam tuh, minum, dah bangun lambat makan, lepas tuh buru pergi. Kadang-kadang nggak tidur malam, pergi dia sore pukul 5 berburu sampai pagi pukul 6 atau pukul 7, lepas tuh pulang sampai sini pukul 10. Apa tak kurus? Ya kan, tua tuh masam sangat. Orang yang tak tahan pun, ada beberapa orang sini saya sembang, dia cakap, oh salut sama suami you, kenapa dia minum tak makan pun boleh. Nah dia orang kalau minum tua tuh, hari ini minum, esok minum, lusa minum, udah muntah-muntah, gastrik udah naik dia cakap, tapi singgem dia kuat. Itu pun dia buat kurus juga. Tua tuh entah apa-apa dia campur-campur, tapi itu dia tak nak tahu. Yang dia kurus tuh sebab saya tak pandai masak itu juga. Begitulah kadang-kadang.